kepada rekan-rekan yang telah hadir. Pada kesempatan kali ini, saya sekarang selaku coach, saya sendiri Rini Susilawati, dan yang jadi coach Ibu Neneng Nur Intan, dan untuk pengamat yaitu Ibu Neng Wida Nopianti. Pada kesempatan kali ini ya, dalam ruang kolaborasi praktik coaching ini, saya mengambil kasus 2, di mana kasus 2 ini ada seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Nah, murid ini merasa gurunya itu tidak adil karena dia itu tidak mengikuti les privat yang diadakan oleh guru tersebut, sehingga berdampak kepada tindakan guru yang suka memberi sindiran dan juga memberikan nilai yang kecil kepada anak tersebut dibandingkan dengan kepada teman-temannya yang lain. Nah, adapun cerita mulai dari pada suatu hari siswa kelas 6 SDN 1 Pakenjeng pada jam kedua diisi oleh pembelajaran bahasa Inggris. Setelah jam pembelajaran bahasa Inggris, tampak seorang siswa yang bernama Neneng Nur Intan keluar kelas dengan wajah terlihat sedih dan tidak bersemangat. Bu Rini sebagai wali kelas Neneng sering memperhatikan sikap siswanya itu selalu begitu setelah pembelajaran bahasa Inggris. Ini membuat Bu Rini heran, karena sejauh yang Bu Rini ketahui, Neneng sangat menyukai pembelajaran bahasa Inggris. Untuk itu, sebagai wali kelas Neneng, Bu Rini berniat memanggil Neneng dan menanyakan secara langsung sebenarnya apa yang terjadi pada Neneng. Setelah jam pembelajaran selesai, Bu Rini memanggil Neneng untuk mengajaknya berdiskusi. Neng, maaf ya, Ibu ingin mengajakmu berdiskusi. Kamu gak keberatan kita ngobrol agak lama? Gak apa-apa, Bu. Ya, saya juga pengen bercerita pada Ibu. Oh ya, kebetulan kalau begitu. Namun sebelumnya Ibu ingin tahu apa hasil yang kamu ingin harapkan dari diskusi kita hari ini. Sebenarnya saya sudah lama ingin membicarakan masalah ini pada Ibu, tapi saya malu, Bu. Loh, kenapa mesti malu? Ibu kan wali kelas kamu. Itu artinya kalau di sekolah, ibu adalah pengganti orang tuamu. Jadi, jangan malu dan ragu menceritakan setiap masalahmu pada ibu. Ya, Bu, terima kasih. Nah, sekarang ibu ingin tahu apa yang kamu inginkan dari diskusi hari ini. Saya hanya ingin masalah yang saya hadapi dapat saya selesaikan dengan cepat dan baik. Kamu ada masalah, nak, dan kamu ingin segera menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Iya, Bu, karena saya tidak mau masalah ini berlarut-larut. Ada apa lagi yang kamu inginkan dari diskusi kita hari ini? Tidak, Bu, saya rasa hanya itu saja. Saya hanya ingin permasalahan dengan Bu Berta dapat saya selesaikan dengan baik. Oh, kamu ada masalah dengan guru bahasa Inggrismu. Iya, Bu. Pantas saja ibu perhatikan kamu terlihat sedih dan tidak bersemangat setiap selesai pembelajaran bahasa Inggris. Kenapa? Pembelajaran bahasa Inggris kan bidang studi kesukaanmu. Justru itu, Bu, kenapa saya ingin bicara dengan Ibu. Oke, sekarang kamu ceritakan. Sebenarnya ada masalah apa antara kamu dengan guru bahasa Inggrismu? Begini, Bu, saya merasa diberlakukan tidak adil oleh Bu Berta. Mengapa kamu berpikir demikian? Bu Berta kan baik. Iya, Bu, Bu Berta memang baik. Tapi akhir-akhir ini Bu Berta bertindak tidak adil pada saya. Saya merasa menjadi tidak nyaman berada di kelas. Tindakan seperti apa yang dilakukan Bu Berta sehingga kamu merasa Bu Berta tidak adil?
Ketika saya sedang belajar bahasa Inggris, Bu Berta selalu bilang anak yang tidak ikut les privatnya adalah anak yang sok, sudah bisa belajar bahasa Inggris, makanya tidak ikut les privatnya. Saya merasa sindiran itu ditujukan pada saya, karena hanya saya yang tidak ikut les privatnya. Saya merasa tidak nyaman di kelas. Oh, ya. Apa benar Bu Berta bertindak seperti itu? Iya, Bu, bahkan bukan hanya menyindir, karena tidak ikut les privatnya, tapi saya juga suka diberi nilai kecil. Padahal saya sudah belajar dengan maksimal. Sedangkan teman-teman saya yang ikut les privat nilainya lebih baik dari saya. Bentar. Ibu mau tanya, apakah kamu pernah memberitahu Bu Berta alasan kamu tidak mengikuti les privatnya? Belum, Bu. Kenapa? Ibu jadi penasaran. Sebenarnya apa alasanmu tidak ikut les privat Bu Berta? Begini, Bu. Sebenarnya saya bukannya tidak mau mengikuti les privat Bu Berta, tapi ada hal yang harus saya lakukan sepulang sekolah, sehingga saya tidak bisa mengikuti les privat. Saya tidak mengatakan alasan saya tidak ikut les privat pada Bu Berta karena malu. Malu? Kenapa mesti malu? Saya malu, Bu. Kalau Bu Berta dan teman-teman saya tahu saya tidak mengikuti les privatnya, karena saya harus membantu orang tua saya jualan sepulang sekolah saya, jualan keliling. Biasanya ibu saya yang jualan. Karena akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan, jadi saya menggantikan ibu saya jualan. Kenapa mesti malu? Itu hal mulia loh. Boleh Ibu bertanya lebih dalam lagi tentang perasaanmu? Boleh, Bu? Apakah kamu sebenarnya mau mengikuti les privat itu? Iya, Bu. Sebenarnya saya ingin sekali mengikuti les privat. Ibu tahu kan, saya suka pembelajaran bahasa Inggris. Ibu sekarang paham masalah yang terjadi antara kamu dan Bu Berta. Kalau bisa Ibu simpulkan masalahmu dengan Bu Berta, hanya masalah miskomunikasi saja. Nah, sekarang Ibu pengen tahu apa yang kamu lakukan untuk mengatasi masalahmu dengan Bu Berta. Saya merencanakan untuk menemui Bu Berta dan menceritakan alasan mengapa saya tidak mengikuti les privatnya. Bagus, Ibu suka ide itu. Iya, Bu, saya berharap Ibu Berta dapat memahami masalah yang saya hadapi. Ya nak, Ibu yakin Bu Berta pasti menerima alasanmu. Terus selain menemui dan menceritakan alasanmu tidak mengikuti les privatnya, apa ada rencana lain selain hal itu? Iya, Bu, saya juga berharap beliau berbesar hati dapat membimbing saya les privat secara pribadi di waktu luang saya, atau memberi pelajaran tambahan agar saya dapat mempelajarinya setelah pulang jualan. Ibu bangga padamu nak dan Ibu mendukung rencanamu itu. Terima kasih, Bu. Ibu rasa langkahmu sudah tepat. Jadi, kapan kamu akan melaksanakan rencanamu itu? Rencananya saya akan menemui Bu Berta di rumahnya dan mengajak berdiskusi tentang masalah saya. Menurutmu, apa ada orang yang akan membantumu melaksanakan rencanamu itu? Iya, Bu. Kalau tidak keberatan, bisakah Ibu memfasilitasi saya untuk mengatakan pada Bu Berta kalau saya mau bicara sama Bu Berta? Ya nak, nanti Ibu telepon Bu Berta ya.
Terima kasih banyak, Bu. Saya akan mengajak Sinta untuk menemani saya menemui Bu Berta. Saya yakin Sinta akan membantu saya meyakinkan Bu Guru bahwa saya tidak mengikuti les privatnya bukan karena saya tidak mau, tapi ada kendala yang saya hadapi dalam mengatur waktu. Ibu suka tuh dalam pengaturan waktu, apa komitmen kamu dalam membagi waktu antara membantu orang tua dengan kewajibanmu belajar? Saya akan berusaha keras untuk mengelola waktu sebaik mungkin agar semuanya berjalan dengan baik. Bagus, Ibu suka semangatmu. Ibu yakin kamu bisa mengatasi masalahmu dengan baik. Semangat! Terima kasih, Bu. Sama-sama, good luck! Ya, mangga Ibu pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengamati proses coaching tadi, coachnya sudah menyampaikan tujuan coaching dengan baik dan jelas. Terus identifikasi sudah dilaksanakan dengan baik. Di sini coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi coaching tersebut. Sehingga potensi coachingnya, potensi siapa tadi? Potensi coachingnya juga bisa maksimal begitu. Sedangkan untuk rencana aksinya juga sudah bagus saya perhatikan. Coach memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Langkah terakhir tadi sudah bagus sekali dan sangat sesuai ya di sini dengan model Tirtanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Selamat kepada Bu Rini dan sukses selalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching dari kami dalam kasus 2. Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat. Amin. Amin.